bersama-sama untuk boleh membuka Alkitab di dalam Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saja. Jika kita sudah mendapatkan ayat-ayat ini, saya ajak kita untuk membacanya secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Saya memulai di bawah perikop, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ya, amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Kebaikan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Tuhan itu sangatlah baik di dalam banyak hal. Ya. Kita pasti sering kali mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, banyak hal Tuhan buktikan kebaikannya kepada kita. Ya, bisa melewat bagaimana Dia terus mengawasi setiap kita. Ya. Sepanjang waktu Tuhan terus mengawasi setiap kita satu persatu. Ya, kita terus diawasi oleh Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan menyatakan kebaikannya. Hal yang lain, Tuhan menyatakan kebaikannya itu dengan cara Dia itu melindungi kita. Ya, Tuhan sepanjang waktu terus melindungi kita. Ya, sekalipun suatu saat nanti Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak baik bagi kita, tetapi di dalam hal itu pun Tuhan akan terus menyatakan kebaikannya. Dan juga kebaikan Tuhan itu Dia nyatakan melalui bagaimana Dia menyertai kita sepanjang waktu. Ya.
Kalau kita bisa berjalan sepanjang menghidupi hari-hari kita ini dengan ada keadaan yang baik, itu berarti itu bukti bahwa Tuhan selalu menyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Ya, kebaikan Tuhan itu tidak pernah dapat kita ukur. Ya, karena begitu besar kebaikan Tuhan yang terus Dia nyatakan bagi setiap kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita pasti pernah tahu ya seorang yang bernama Fanny Crosby. Ya. Fanny Crosby ini adalah seorang yang Tuhan pakai secara luar biasa di dalam sepanjang kehidupannya. Ya, Fanny Crosby ini adalah seorang wanita yang buta. Ya, memang dia tidak buta secara dari lahirnya, tetapi waktu dia kecil, ketika dia sakit, kemudian ada seorang yang memberikan obat, yang mengatasnamakan bahwa dia itu dokter, gitu ya. Tetapi pada saat itu, ketika dia memberikan obat, ternyata obat yang dia berikan itu salah, gitu ya. Bukan malah menyembuhkan penyakit yang Fanny waktu itu alami, tetapi malah berdampak pada penglihatannya. Akhirnya dia buta. Ya, dari kecil dia buta. Ya, suatu kali ada orang bertanya kepada Fanny, Fanny, jika kamu diberikan kesempatan atau pilihan mau lahir kembali dengan kondisi tidak buta, apakah kamu bisa memilih itu? Fanny mengatakan bahwa dia akan memilih untuk tetap buta. Kenapa dikatakan? Dia ditanya kenapa? Dia menjawab bahwa di dalam kebutaannya dia bisa melihat kemuliaan Kristus. Di dalam kebutaannya dia bisa melihat Tuhan. Bahkan dia mengatakan sesuatu yang menarik. Dia bilang bahwa nanti ketika saya mati, ketika saya membuka mata, wajah pertama yang saya lihat adalah wajah Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Ini suatu pernyataan iman. Ya, saya mau ajak kita untuk bagaimana melihat bagaimana Fanny Crosby itu mengalami kebaikan Tuhan. Ya, suatu kali di tahun 1875, ya, waktu itu, ya Fanny sudah dewasa. Kemudian pada saat itu dia mengalami sesuatu hal yang kurang baik. Dia mengalami masalah perekonomian. Pada saat itu dia punya hutang sebesar $5. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya di tahun 1875 uang $5 itu cukup besar. Ya kalau kita bawa sekarang $5 itu bisa setara sekitaran ya $100 lebih. Ya, kalau kita bawa di rupiah ya Bapak Ibu, kita bayangkan ya uang 1.000 di tahun 80 ke 90 itu kira-kira kalau kita beli dapat apa aja. Ya rata-rata di sini kan lahir tahun 80-90 kecuali saya ya. Saya nggak tahu bagaimana uang 1.000 di tahun segitu. Ya kita kira-kira kalau beli bakso itu dapat berapa kan pasti banyak ya. Tetapi kalau uang 1.000 kita bawa sekarang, ya dapat 1.000 kan 1.000 kita beli bakso kan nggak dapat. Jadi 1.000 di zaman dulu dengan 1.000 sekarang itu kan beda. Berarti misalnya kalau kita 1.000 dapat satu porsi, sekarang harus 10.000 atau 15.000. Berarti 1.000 di zaman itu cukup besar. Ya, demikian juga dengan yang Fanny alami. Di tahun itu $5 itu cukup besar. Tetapi di dalam dia mengalami ini ada satu kebiasaan Fanny yang cukup ya baik begitu ya. Dia itu selalu merespon begitu ketika ada masalah, dia selalu merespon itu dengan dia berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Tidak terlepas dengan masalah yang dia hadapi pada saat itu. Ketika dia berdoa, setelah dia berdoa, kemudian ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ketika dia buka, ada seorang laki-laki dan seorang laki-laki itu memberikan dia ya sebuah kertas. Ya, ketika Fanny Crosby merasakan bahwa kertas yang diberikan itu adalah uang sebesar $5. Dari situ Fanny merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupannya. Dari peristiwa inilah kemudian Fanny menulis sebuah puisi yang begitu indah yang sampai sekarang kita bisa tahu puisinya. Yaitu bagaimana dia menyatakan puisinya itu dengan ya suatu judul dibilang begini, All the way my Savior leads me. Kalau di dalam bahasa Inggris lagu yang pertama tadi kita nyanyikan, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Disinilah Fanny kemudian menulis puisi itu. Dia menuangkan begitu besar kebaikan Tuhan yang terus dia nyatakan. Kalau kita baca di dalam bait pertama, di situ dia tulis dia terinspirasi dari Roma 8 ayat 28. Bahwa dikatakan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kemudian di bait yang kedua, dia menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan
penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika tidak ada air, kemudian Tuhan bisa mengeluarkan air dari batu, dari gunung batu. Kemudian di bait yang ketiga, di situ dia menggambarkan bagaimana dia mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Inilah puisi yang dibuat oleh seorang Fanny Crosby. Dan setelah beberapa tahun kemudian, puisi ini digubah akhirnya menjadi lagu yang terus kita nyanyikan pada saat ini, yaitu Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Lagu ini mengingatkan bagaimana Fanny itu menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun dia itu mengalami kebutaan. Walaupun dia mengalami kesulitan di dalam kehidupan, dia sadar ada kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan juga itu terus dia tunjukkan di dalam kehidupan kita. Memang pada dasarnya Tuhan adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tetapi seringkali kitalah manusia yang meragukan kebaikan Tuhan. Ya. Tuhan memang baik, tetapi seringkali kita yang meragukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan selalu kita meminta bukti daripada Tuhan, agar kita bisa tahu bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi kita. Di dalam perikop yang kita baca ini, kalau kita baca di perikop sebelumnya, khususnya di pasal 32, itu menceritakan bagaimana kemurkaan Tuhan yang besar kepada bangsa Israel. Ya, karena mereka melakukan suatu dosa yang sangat-sangat parah gitu ya. Di mana mereka menggantikan Allah dengan anak lembu emas. Disitulah Tuhan begitu murka dan kemudian dia menghukum orang Israel. Tetapi yang lebih menariknya adalah di nats yang kita baca di perikop selanjutnya, bagaimana Tuhan itu terus menyatakan kebaikannya kepada orang Israel. Sekalipun umat Israel itu sudah melanggar suatu perintah Tuhan, tetapi Tuhan masih terus menyatakan kebaikannya. Kebaikan Tuhan, khususnya di dalam perikop yang kita baca ayat pertama sampai yang ke-11, Tuhan menyatakan kebaikannya itu ada dua hal ya dari Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya kepada orang Israel. Yang pertama, kebaikan Tuhan dia nyatakan dengan dia menjamin orang Israel tetap akan mendapatkan tanah perjanjian yang telah dia berikan kepada orang Israel melalui janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Sekalipun orang Israel itu adalah bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuknya, tetapi Tuhan masih terus setia menjamin janjinya akan dia tepati suatu saat nanti. Itu nanti kita baca di ayat yang pertama ya. Di situ aku akan tetap memberikan tanah yang dijanjikan itu. Kemudian kebaikan Tuhan dia nyatakan dengan apa? Bahwa Tuhan nyatakan kebaikan kepada orang Israel yaitu lewat bagaimana dia menyertai orang Israel. Bagaimana dia melindungi orang Israel dan juga melepaskan orang Israel dari musuh-musuh yang akan dia hadapi ke depannya. Untuk boleh masuk di tanah perjanjian. Itu kita bisa baca di ayat yang kedua ya. Di situ dikatakan dia akan mengutus seorang malaikat untuk boleh menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yewi, dan juga orang Yebus ya. Di situ Tuhan terus menyatakan kebaikannya dengan dia menjamin adanya satu penyertaan. Dia menjamin bahwa adanya suatu perlindungan dan juga kelepasan daripada musuh-musuh yang akan mereka hadapi. Inilah bukti kebaikan Tuhan di dalam kehidupan orang Israel yang walaupun orang Israel ini terkenal dengan tegar tengkuknya. Ya. Kalau kita melihat ya, di sini juga bukan hanya sekedar Tuhan menyatakan kebaikannya, tetapi juga Tuhan menyatakan tegurannya kepada orang Israel. Ya, dengan perantaraan Musa. Sebenarnya melalui teguran ini ya bermaksud untuk bagaimana Tuhan menyadarkan orang Israel tentang dosa mereka. Ya, yang sudah sangat-sangat parah ya, yaitu tadi dosa mereka menggantikan Tuhan dengan lembu emas. Ya. Sehingga sebenarnya akhirnya ketika mereka mendapat teguran itu, mereka meratap, mereka sadar akan dosanya. Ya, mereka akhirnya melepaskan segala perhiasannya sebagai ungkapan bahwa mereka itu sadar dengan dosa dan mereka meratap. Itu ada di ayat yang keempat. Ya, setelah mereka berbuat dosa, ya, akhirnya umat itu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Mereka berkomitmen untuk terus mentaati firman Tuhan dan menjaga komitmen mereka kepada Tuhan. Bahwa mereka akan terus hidup berbakti dan menyembah Tuhan.
Kalau kita bawa di dalam masa kita sekarang ini Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu tetap sama. Kebaikan Tuhan yang dia telah nyatakan kepada orang Israel lewat bagaimana dia memimpin, menyertai, menjamin janjinya terus ditepati, itu juga yang akan diberikan kepada setiap kita. Kebaikan Tuhan sama dari semula. Bahkan kita juga bisa mengalami kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang telah dia nyatakan kepada orang Israel. Satu hal yang harus kita ingat bahwa sebenarnya kebaikan Tuhan itu tidak pernah didasarkan pada sifat manusia. Ya, kalau kita manusia kan kita melakukan perbuatan baik itu didasarkan pada sikap atau sifat orang kepada kita. Ya, kalau kita misalnya berbuat baik kepada seseorang, ya orang itu pasti baik gitu. Kalau misalnya ada orang ya di luar ada pembunuh, kita berbuat baik kan mungkin kita berpikir jangan dulu ya. Mungkin ada orang yang bisa berbuat baik kepada seorang yang melakukan kesalahan besar gitu ya, misalnya membunuh, mencuri gitu. Tetapi kebanyakan itu orang akan memilih dia berbuat baik kepada orang yang punya sifat atau sikap yang baik. Tetapi sekali lagi, kebaikan Tuhan tidak pernah didasarkan pada sifat manusia. Kenapa kalau misalnya Tuhan dasarkan kebaikannya, dia nyatakan kebaikannya berdasarkan sifat manusia, ya hampir semua manusia tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan. Karena sifat manusia itu cenderung melakukan dosa. Jadi kalau misalnya didasarkan pada kebaikan sifat manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa mendapatkan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan terbesar yang pernah Tuhan nyatakan bagi setiap kita adalah Dia memberikan anaknya Yesus Kristus. Itulah kebaikan terbesar Tuhan. Di mana Yesus mati untuk menebus setiap dosa manusia dan memberikan keselamatan bagi setiap kita. Memberikan hidup yang kekal. Inilah kebaikan terbesar yang Tuhan pernah nyatakan bagi setiap kita manusia. Ya, dia menjamin bahwa dia akan terus menyertai setiap kita sampai kepada akhir zaman. Ya, yang ia kehendaki dari setiap kita adalah pertobatan yang sejati dan juga perubahan hidup. Atas kebaikan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas kebaikan yang telah kita alami, ya pasti kita semua mengalami banyak kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah alami kebaikan Tuhan, marilah kita harus selalu mengikuti pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dan juga berkomitmen untuk selalu setia kepada Tuhan. Ya, karena kita telah mengalami kebaikan Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Dia nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kebaikannya kepada orang Israel dengan Dia menyatakan penyertaan perlindungan dan Dia berjanji untuk terus menepati janji-janjinya. Kebaikan yang sama juga yang akan kita alami. Mungkin bisa lebih besar kebaikan yang kita alami daripada apa yang dialami oleh orang Israel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan juga kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan ini dan juga kita mensyukuri atas setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang telah Dia nyatakan bagi kita, ya, maupun bagi keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk kami umat manusia. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan tak pernah putus-putus di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan melalui firman Tuhan pada sore hari ini yang dimana boleh mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang terus Engkau nyatakan kepada orang Israel. Engkau nyatakan kebaikan-Mu dengan Engkau menjamin janji-Mu terus ditepati. Engkau menjamin bahwa adanya satu penyertaan, pertolongan dan perlindungan. Kami percaya kebaikan itu juga akan kami terima ketika kami boleh betul-betul mengikuti Tuhan dan setia di dalam pengiringan kami bersama Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini terus berbicara di dalam setiap kami melalui Allah Roh Kudus, supaya hidup kami semakin hari terus diubahkan dan hidup kami punya ucapan syukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan karena sepanjang kehidupan kami,
Engkau terus menyatakan penyertaan kebaikan-Mu. Kami boleh melewati banyak hal, itu semua karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarilah kami untuk terus mengucap syukur, untuk terus menyatakan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bukan hanya bersyukur untuk penyertaan dan berkat-Mu bagi pribadi kami secara pribadi kami, tetapi kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan berkat Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi keluarga kami. Mungkin bagi anak-anak kami, baik bagi suami istri kami, ataupun bagi keluarga besar kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semuanya itu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah memimpin, menyertai, memberkati kehidupan kami dan juga keluarga kami sebelumnya sampai saat ini. Allah yang sama juga yang akan memimpin, menyertai, memberkati kami dan juga keluarga kami ke depannya. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong, menyertai kami, dan berilah kepada kami hati yang mau selalu mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.